Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, ketua pembangunan Masjid Hidayah beserta keluarga, para pengurus dan juga pengurus JKM dan juga pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan semua yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah bagi kemudahan, bagi keberkahan, bagi semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 30. Surah At-Taubah ayat 30. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahibuna qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله. Dan berkatalah orang-orang Yahudi. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang minggu lalu. Ayat di atasnya yaitu ayat yang menyatakan bahwa ahlul kitab ketika mereka tidak lagi menyembah sembahan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, menyalahi dari konsep peribadatan kepada Allah, maka ahlul kitab itu disebut juga sebagai orang musyrik. Jadi ada dua kelompok musyrik. Musyrik dari ahlul kitab, musyrik di luar ahlul kitab. Buktinya mana? Nah, di sini buktinya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa sebagai Rasulnya Allah, menjadi musyrik karena menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Jadi dalam konsep agama-agama Islam, baik yang dibawa oleh Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya, Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat manusia berlindung, bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Nah, nanti dalam agama Yahudi itu mereka menjadikan Uzair itu sebagai anak Allah, dianggap sebagai anak Allah. Siapa ini Uzair? Uzair ini adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa berlangsung, Nabi Musa wafat beberapa ratus tahun kemudian, nanti muncul Nabi yang bernama Uzair. Dialah satu-satunya Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam yang menghimpun kembali Taurat yang hilang. Dia hafal Taurat. Jadi satu-satunya orang setelah Nabi Musa yang hafal Taurat menurut banyak riwayat itu adalah Uzair. Karena dia ini bisa menghimpun kembali Taurat, lalu dia mengamalkannya, maka orang-orang belakangan setelah Uzair nanti menjadikan Uzair ini sebagai anak Allah karena keistimewaan itu. Nah, ini bertentangan dengan prinsip Islam. Begitu juga waqalatin nasara. Begitu juga orang Nasrani nanti setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 300 kemudian, mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Kenapa? Karena dia lahir tanpa bapak, maka bapaknya adalah Allah. Ini. Pertanyaannya adalah bahwa apakah setiap anak itu dekat dengan bapaknya? Kan tidak. Nah, di sini. Inilah yang disebut dengan sesuatu yang tanpa dasar, yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dasarnya. Ini adalah anggapan yang dibuat oleh para pemuka agama dari kedua agama, baik Yahudi maupun agama Nasrani. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dzalika qauluhum bi afwahihim. Inilah perkataan mereka yang keluar dari mulut mereka. Apa ini artinya?
Inilah yang disebut dengan dogma. Bapak Ibu kenal dogma? Dogma itu kepercayaan, kalau dicari-cari nggak ketemu itu siapa pertama kali yang mengungkapkan itu. Tapi sebenarnya kalau kita meneliti secara detail kita akan ketemu. Dogma itu sesuatu yang dipercayai, nggak usah tanya itu apa. Pokoknya begitu. Ini yang tidak boleh di dalam Islam. Kita tidak boleh bertaklid selamanya, nggak boleh. Pokoknya Bapak, saya dulu sholatnya begitu, saya ikut, nggak boleh. Kita harus mencari ini ada nggak dasarnya. Dari Al-Quran ada apa tidak, dari Al-Hadis apa ada tidak. Apakah kepercayaan bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu disebut dalam Al-Quran, dalam Injil disebut apa tidak? Tidak. Apakah Uzair yang hebat tadi itu disebut juga dalam Taurat? Tidak sama sekali disebut, tidak sama sekali. Uzair itu tidak disebut. Bahkan yang disebut nanti akan ada nabi belakangan yang menyempurnakan Taurat, yang menyempurnakan Injil. Nabi itu adalah Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang bertanya tentang Trinitas, orang akan menjawab itu dogma, nggak usah ditanya. Pokoknya ya begitu. Nah di situ. Seorang peneliti yang bernama Gospel Edmund ini meneliti. Ternyata agama-agama terdahulu itu sudah punya pandangan tentang Trinitas. Maka di sini pada ayat ini dikatakan yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Allah memberikan isyarat. Mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah dan juga Nabi Isa sebagai anak Allah itu meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Siapa yang disebut dengan orang kafir terdahulu ini? Dalam kepercayaan umat Hindu kita mengenal adanya Brahma sebagai dewa pencipta, lalu Wisnu sebagai pemelihara, lalu juga Siwa sebagai dewa pemusnah atau perusak. Trinitas. Nanti di agama Mesir kuno itu kita mengenal adanya Uzuris, ada Isis, ada Horus. Uzuris ini Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di Yunani kuno itu juga ada Trinitas. Ada Trinitas. Mereka itu kalau melakukan apa-apa 3 kali. Nah, 3 kali. Kalau mereka mempersembahkan sesajen, membasuhnya itu 3 kali. Lalu kemudian menyipratkan air itu 3 kali. Nah, ini juga bagian dari lambang Trinitas. Nanti juga di agama yang lain, agama terdahulu, pokoknya agama-agama yang ada sebelum Nasrani ini, nah, mereka juga memiliki paham Trinitas. Artinya apa bagi kita semua? Sebenarnya itu bisa dirujuk bahwa itu bukan asli dari ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelompok ini disebut kelompok ahlul kitab yang musyrik. Kalau begitu keadaannya, maka Allah menyatakan qatalahumullahu anna yufakun. Qatalahumullah. Allah melaknat mereka. Aslinya qatala itu memerangi, tetapi dalam konteks ini Allah memberikan doa kebinasaan kepada mereka yang menyembah selain Allah, mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip yang dibawa oleh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sesuatu yang bertentangan, yang jelas-jelas bertentangan dari Al-Quran, sehingga dia harus ditolak. Kemudian dilanjutkan
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka juga menjadikan orang-orang pemuka agamanya, orang-orang yang alimnya itu disebut dengan rahib. Disebut juga di sini para rahib-rahib ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Apakah rahib-rahib ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Tidak. Tapi mereka percaya kepada rahib itu, percaya kepada pendeta dan percaya kepada rahib-rahibnya itu tanpa menggunakan akal kritis mereka. Pokoknya apa yang dibilang oleh itu benar. Itu yang disebut pengikutnya sudah tidak lagi memandang bahwa harus bersikap kritis. Makanya kalau ada ulama siapapun dia mengatakan sesuatu, kita juga harus kritis. Ini masuk akal enggak ya? Bapak Ibu akan masuk surga ya kalau ngasih uang ke saya 100 juta. Waduh, berapa ini? Gitu. Itu yang tidak diperkenankan. Atau menerima pengampunan itu dari dia. Bapak punya masalah apa? Ini terus kemudian mintalah ampun. Nah, lalu melalui dia nanti akan diampuni oleh Allah. Nah, di situ. Dalam agama Islam, setiap kita bisa berhubungan secara pribadi dengan Allah. Nggak usah pakai perantara yang harus membayar 100 juta tadi. Dalam Islam, keturunannya Nabi maupun keturunan Nabi Muhammad yang merasa keturunan Nabi Muhammad atau keturunannya Nabi-Nabi yang lain, kan semua kita keturunannya Nabi, ya kan? Ada nggak yang bukan keturunannya Nabi? Nggak ada. Sama posisinya. Nggak ada bahwa mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kepada Allah itu adalah proses yang kita lakukan dengan ibadah, dengan amal soleh, bukan dengan omongan. Udah pokoknya ke saya nanti gampang nanti dikabulkannya. Bukan kita yang mengabulkan doa. Nah, itu bedanya antara Islam dengan agama yang lain. Jadi kalau ada orang meminta pengampunan kepada pemuka agamanya, maka salah dia. Nah, inilah yang disebut bahwa mereka menjadikan para pendeta, para rahibnya itu sebagai Tuhan. Sesuatu pokoknya apa yang diomongin dianggap benar. Padahal dia manusia. Dia punya hawa nafsu. Dia punya kebutuhan seperti kita. Selama dia bukan nabi dan sudah tidak ada nabi, tidak ada lagi nabi, maka kita harus bersikap kritis. Nggak boleh kita sami'na wa ata'na selain kepada nabi. Wal Masih ibnu Maryam. Mereka juga ada yang menjadikan Al-Masih. Apa Al-Masih? Al-Masih itu ada dua. Yang pertama Dajjal, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih itu orang yang dengan usapannya bisa membuat orang yang tadinya mati jadi hidup atas izin Allah. Orang yang tadinya buta diusap Al-Masih, diusap oleh dia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang buta dari sejak lahir itu bisa menjadi melek, dia bisa menjadi melihat. Itu Al-Masih. Ada dua Al-Masih. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua Dajjal. Ini belum. Jadi nanti Dajjal itu akan muncul di muka bumi ini dengan kehebatan sebagai Al-Masih. Orang sakit apa aja diusap sembuh sama dia. Tapi ini bukan ponari ya, bukan ponari yang di Jawa Timur. Nah, ini betul-betul Dajjal. Nanti orang terkesima semua. Lalu kemudian orang menjadikan dia sebagai panutan. Wal Masih. Jadi Nabi Isa itu kadangkala disebut sebagai anak Tuhan, kadangkala dia disebut sebagai Tuhan. Wal Masih ibnu Maryam. Nah, dua-duanya salah. Yang betul dia adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia hamba Allah, dia juga utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dia diadakan, nanti dia juga tidak ada. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Dan tidaklah kita semuanya ini diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Maka kalau Bapak Ibu percaya banget sama seorang ulama, pokoknya yang diomongin sama dia, saya pokoknya udahlah, nggak udah berpikir lagi, sami'na wa ata'na, salah. Dia bisa berbuat salah, dia bisa berbuat dosa, dia punya hawa nafsu sama dengan kita. Nah, oleh sebab itu harus beragama dengan kritis, harus beragama dengan kritis. Kita berinfak, oke, tapi kalau infak itu diletakkan di jalan yang benar seperti masjid, nggak masalah. Tapi kalau infak itu diletakkan pada jalur orang per orang, nah itu bisa bermasalah. La ilaha illahu, langsung dibantah oleh Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari yang mereka sekutukan. Jadi kita ini sama, Bapak Ibu. Kita ini sama. Bedanya itu dalam ibadah, bedanya itu dalam ilmu, bedanya itu dalam amal soleh kita. Jadi prinsipnya kalau dalam Islam sama, kita sama-sama bisa mendekat kepada Allah. Orang biasa bisa lebih dekat dengan Allah dibanding orang yang ahli ilmu pengetahuan sekalipun. Itu dalam Islam. Karena setiap orang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Yuriduna ayyudfi'u nurallah bi afwahihim. Orang-orang musyrik seperti ini dari ahlul kitab ini ingin memadamkan cahaya dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdakwah juga, mereka mencari pengikut, mengajak orang-orang yang bisa diajak. Nanti karena mereka tidak punya konsep tentang zakat, nah mereka memobilisasi dana untuk zakat modelnya. Kalau dalam Islam jelas dari dulu sampai hari kiamat 2,5% itu zakat. Ada zakat. Prinsipnya orang Islam itu sebenarnya akan lebih banyak dia bersedekah, berinfak daripada berzakat. Itu prinsip. Sebelum orang menjadi kaya, dia sudah biasa bersedekah. Bisa jadi bersedekahnya itu lebih dari 2,5%. Begitu dia nanti punya kekayaan, dia wajib zakat. Tidak lebih dari 2,5%. Tidak lebih dari 2,5%. Itu kecil, itu 2,5% itu. Kalau orang sudah biasa berinfak, bersedekah, tanpa mungkin dalam kehidupan kita, ada mungkin sebagian besar kita, mungkin nggak ada uang kita itu yang nyantol lebih dari 100 juta, yang diem selama 1 tahun, sehingga harus kita zakati. Mungkin kita punya uang sekali-kali 150 juta, tapi baru sebulan, nggak perlu, ya, lagi berkurang lagi, tinggal 25 juta, naik lagi nanti. Mungkin lebih dari 80 sekian juta, nanti wajib dizakatin kalau udah setahun. Tapi ternyata dalam perjalanan kita, jangankan setahun, baru 5 hari udah berkurang lagi dia. Nah, itu. Sehingga orang mukmin itu sebenarnya lebih banyak bersedekah, lebih banyak berinfak daripada berzakat. Oleh sebab itu bersedekah dan berinfak itu nggak usah nunggu nanti deh kalau saya kaya. Gitu. Kalau kita pengen kaya, kita harus bersikap murah. Itu prinsip dalam hidup. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, kita juga harus mengkayakan diri. Kita harus memantaskan diri sebagai orang kaya. Kita bakal kaya. Tapi kalau kita tidak memantaskan diri sebagai orang yang kaya, nah sulit. Selamanya kita akan merasa tidak cukup. Wa ya'ballah. Tetapi Allah nanti menolaknya. Apa menolaknya di sini?
sehebat apapun mereka perjuangkan agama selain Allah, Islam dengan semua hal yang ada di dalamnya itu lebih terbukti sebagai agama yang benar. Wa ya'ballah. Semakin kesini, kebenaran Islam itu semakin nyata secara ilmiah. Masyarakat ini menuju kepada masyarakat yang ilmiah. Kita sholat misalnya, kenapa sholat itu harus ada sujudnya? Ternyata ketika sujud itu aliran darah ke otak itu hanya bisa dilakukan kalau orang dalam posisi sujud. Kenapa? Misalnya kalau orang habis cerai, suami dan istri, perempuannya itu harus ada iddah. Ternyata secara psikologis, secara biologis itu harus dilakukan memang oleh wanita. Wanita perlu lebih lama untuk mengadaptasi, beda dengan pria. Beda juga perasaannya. Pria hari ini cerai, minggu lagi ya udah cari gandengan lagi. Tapi kalau wanita tidak bisa begitu. Nah, selain untuk membuktikan bahwa ini berkaitan dengan apakah ada janin di dalam perut sang wanitanya, itu juga karena faktor psikologis, biologis, dan faktor-faktor yang lain. Jadi semakin kesini semakin benar mukjizat dan bukti-bukti yang menguatkan Islam itu sebagai agama yang benar. Maka Allah mengatakan wa ya'ballah. Allah menolak nanti. Walaupun mereka mengusahakan sedemikian rupa, akan tetap Islam nanti muncul sebagai agama yang benar. Illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya kebenaran dari agama Islam, walaupun orang-orang kafir itu nggak suka. Nah, ini nyata sekarang. Jadi kebenaran itu bukan berarti bahwa dia harus lebih besar jumlahnya, tidak. Umat Islam itu kalah kalau dibanding dengan umat yang lain jumlahnya. Tetapi bukan berarti yang lebih besar itu yang benar. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu ngikutin yang enak. Ibu sebenarnya secara akal lebih suka mana? Sholat 5 kali sehari dengan sholat sehari 1 rakaat. Mau nggak 1 hari sekali 1 rakaat aja kalau bisa. Kalau bisa seminggu sekali kalau bisa. Kalau bisa sebulan sekali. Itu manusia. Tetapi yang dibutuhkan oleh tubuh kita tidak begitu. Yang dibutuhkan oleh fisik dan juga raga kita itu adalah penyucian jiwa secara kontinu. 1 hari 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun kadang-kadang kita masih berbuat sesuatu yang melanggar agama. Kadang kita berbuat maksiat, kadang kita berbuat dosa, kadang kita macam-macam di situ. Sudah ada sholat 5 waktu, tetapi kehadiran Allah di hati kita itu tidak selalu hadir. Habis sholat, habis kita keluar dari majelis ini, udah di luar udah berlaku lagi hukum jalan, bukan hukum yang ada di masjid. Gitu. Kita nyampe di rumah udah beda lagi suasananya. Nah di situ. Jadi menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita itu ternyata sulit sekali. Kalau di sini semua orang kelihatan soleh semuanya, baik-baik semuanya, nggak ada yang nggak baik. Tapi begitu sudah kita di pasar, kita berdagang sendiri-sendiri, udah macam-macam, nah, udah berbeda-beda. Disitulah sulit menghadirkan kekhusyuan kita, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di luar sholat, di luar ibadah. Maka itu penting puasa. Karena kalau puasa, kita itu berpuasa selama 12 jam. Ketika kita berpuasa 12 jam itu, kita lebih terjaga untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa dibandingkan kalau kita nggak puasa.
Kalau puasa mau ngomong begini takut, ya kan? Malu kita berpuasa. Tapi kalau nggak puasa, hilang takutnya, hilang malunya. Nah, jadi ternyata ibadah itu efektif untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan membawa petunjuk. Jadi Nabi itu hanya membawa petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Quran. Al-Quran itu kita bacakan, Bu, begini, Bapak, begini, Quran. Diikutin apa enggak? Ini terserah kita. Sama dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada para sahabat. Ada ayat turun disampaikan oleh Nabi begini. Lalu sahabat mengikuti. Ada banyak orang yang enggak mengikuti. Nah, karena Nabi membawa wahyu Allah itu dengan petunjuk bil huda, dengan petunjuk berupa wahyu Allah, maka yang memberi petunjuk itu siapa? Bukan Nabi. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemurahan untuk bisa menerima petunjuk itu, kita bisa mengikuti. Oh iya, kami terima. Lalu kami ikuti, lalu kami amalkan. Maka petunjuk itu bertingkat-tingkat. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan yang kita sampaikan setiap hari Minggu. Ini pengetahuan, Bu. Pengetahuan, baru pengetahuan. Apakah pengetahuan ini nanti bisa kita amalkan? Sangat tergantung kepada kita. Maka petunjuk itu bertingkat. Ada petunjuk yang didasarkan pada pengetahuan kita. Kita sudah bersyukur mengetahui sesuatu. Oh, saya mengetahui tentang sesuatu. Itu petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang mengetahui itu belum tentu melaksanakan. Maka ibu perhatikan, anak-anak kita di pesantren itu udah pinter-pinter gitu. Tapi suruh sholat malam terus. Aduh, kalau udah di rumah males. Kenapa? Udah tiap malam kalau di pesantren itu, di asrama itu sholat terus. Sekarang pengen nggak sholat. Itu alamiah, itu di mana-mana itu. Kalau di pesantren atau di asrama tidurnya itu terbatas. Sekarang mau tidur terus, ini di rumah tidur terus. Nah, itu. Kenapa? Nah, itu. Pengetahuannya ada, tapi amalannya belum. Amalannya masih disesuaikan. Kita yang semakin tua ini sudah begitu tahu diamalkan, begitu tahu diamalkan. Begitulah Al-Quran. Maka metode Nabi di dalam menyampaikan Al-Quran itu bertahap. Hari ini dapat wahyu. Berapa ayat? 3 ayat dibaca oleh Nabi kepada para sahabat, dilaksanakan. Lalu sahabat mengikuti. Maka orang yang pertama kali melaksanakan ajaran atau petunjuk Islam itu Nabi. Lalu yang lain. Jadi sebelum orang sholat, Nabi sudah sholat. Sebelum orang bersedekah, Nabi sudah bersedekah. Sebelum zakat, Nabi sudah zakat. Sebelum diperintahkan puasa, Nabi sudah berpuasa. Maka di sini bil huda, Nabi itu membawa petunjuk. Petunjuk itu tadi bertingkat-tingkat. Ada yang pengetahuan, ada yang amalan. Ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amalan, itu ada petunjuknya lagi, ada hidayah lagi. Hidayah berupa pengetahuan, hidayah berupa amalan. Banyak orang tahu sholat sunnah itu pahalanya besar. Tapi untuk melaksanakannya tidak semua orang. Misalnya sholat syuruk. Sholat syuruk itu sholat habis kita ada kegiatan seperti ini lalu kita sholat. Itu tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Ada orang yang semula nggak tahu ada sholat apa itu namanya. Nah, gitu. Ada yang sudah mendapatkan petunjuk. Oh, itu namanya sholat syuruk. Dilaksanakan apa enggak? Kali-kali aja.
Nah ini berarti petunjuknya baru sekali-kali gitu. Maka petunjuk itu bertingkat. Jadi petunjuk itu bertingkat. Oleh sebab itu pengajaran Islam itu disesuaikan dengan umur. Kalau masih anak-anak udah bisa sholat sunnah itu udah bagus gitu. Karena kita yang tua-tua ini kapan sholat sunnahnya? Kita sholat sunnahnya udah berkeluarga, misalnya seperti itu. Itu masih bagus anak-anak, udah ngerti sholat sunnah macam-macamnya. Nah, walaupun nanti perlu untuk dibiasakan. Ini yang disebut dengan bil huda wa dinil haq. Nabi Muhammad itu membawa agama yang hak. Apa itu al-haq? Agama yang benar. Apa itu yang disebut dengan agama yang benar? Agama yang di dalamnya mengandung 3 keyakinan. Yang pertama ilmu yakin. Al-Quran itu ilmu yakin. Tapi kalau buku-buku yang lain itu ilmu nisbi. Ibu baca biologi, oh sekarang begini, nanti berubah itu teorinya. Yang ahli fisika baca fisika, yang ahli sosial baca teori sosial, nanti berubah itu. Tapi Al-Quran itu memberikan ilmu yakin. Ilmu yang apabila kita yakini kebenarannya itu pasti. Karena itu dia sifatnya prinsip-prinsip tentang keilmuan. Lalu kemudian Al-Quran itu terbukti kebenarannya kalau orang sudah mau meninggal dunia dan berada di alam barzah. Ainul yakin namanya. Kita akan ditunjukkan amalan-amalan kita. Ini loh yang engkau lakukan ketika engkau hidup. Kamu beriman kepada Allah lalu berbuat baik. Ini ditunjukkan ainul yakin. Oh ternyata yang saya dengar, yang saya yakini selama hidup itu benar adanya. Nanti ketika kita berada di surga itu hakul yakin. Benar-benar yang dijanjikan oleh Allah itu kalau kita beriman, beramal soleh, kita akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Tidak ada kitab dimanapun di dunia ini yang apabila dibaca itu fungsinya seperti Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran itu semakin kita baca tidak membuat kita bosan. Coba ibu beli buku, ibu buktikan sekarang. Beli satu buku yang paling ibu sukai, novel atau apa, baca setiap hari. Nanti kalau sudah setahun bosan apa enggak? Kalau enggak bosan itu hebat buku. Gitu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran tidak ada bosannya, karena Al-Quran itu firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila kita baca mengembangkan hati kita berkembang, hati kita bertumbuh, ada tazkiyatun nafas di dalamnya. Itu yang tidak dapat di buku-buku yang lain selain Al-Quran. Maka Al-Quran itu dinul haq, agama yang benar. Apa yang disebut dengan kebenaran juga? Hak itu sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, dengan fakta yang ada. Kita sholat itu dibutuhkan oleh manusia. Kita puasa itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita melaksanakan zakat itu adalah fungsi sosial daripada harta kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita ini individual. Kalau kita sudah punya apa-apa, ya udah buat saya sendiri. Saya punya badan saya ada fungsi sosial dalam badan kita. Kita punya harta, saya nyari sendiri, jungkir balik nyari sendiri, mau saya gunakan, mau apa terserah saya. Bukan. Dalam Islam tidak begitu. Dan ini yang berkesesuaian dengan ekosistem yang ada di dunia ini. Maka agama ini disebut dengan wadinil haq, agama yang kebenarannya itu nyata, dibuktikan benar. Kesesuaiannya dengan fitrah kita benar. Ini agama yang hak, wadinil haq. Karena itu Islam mengatakan al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu yang sejatinya berasal dari Tuhan.
Kalau kebenaran yang ada pada manusia itu sifatnya subjektif. Sifatnya subjektif. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kebenaran yang ada pada manusia itu harus diketemukan antara subjektivitas pemikiran manusia. Bapak menganggap ini benar. Yang itu menganggap, oh enggak benar banget sebenarnya. Ini masih menganggap ada yang salah. Perlu diketemukan, dimusyawarahkan. Baru ketemu ujung daripada kebenarannya itu titiknya di mana. Tapi kalau ajarannya Allah sudah pasti benar. Misalnya nanti ketika kita berada di alam barzakh itu kita itu sebenarnya diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati semua amalan-amalan kita sebelum menikmatinya nanti di akhirat. Nggak percaya? Ya udah, kita meninggal dulu. Yuk, baru meninggal dulu. Nah, baru nanti. Nah, setelah itu baru terasa. Oh, ternyata benar. Jadi apa yang disebutkan oleh Islam pasti benar. Dinil haq. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Untuk menunjukkan, mengatasi, mengalahkan agama-agama yang lain kebenaran daripada Islam. Dalam Islam itu ada dogma, tapi dogma dalam Islam bisa dicari, bisa dipertanyakan. Kenapa Allah itu satu? Laukana, seandainya di muka bumi ilahun, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ilahain lafasadata, maka bumi ini akan hancur. Seandainya ada Tuhan lebih dari satu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam tegas banget. Tidak ada yang tidak boleh dipertanyakan. Tidak ada, boleh dipertanyakan dalam agama Islam. Itu. Maka kebenaran daripada agama Islam ini akan semakin nyata, semakin akhir zaman semakin nyata. Yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir itu tidak menyukainya. Jadi sebenarnya dalam hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Tidak selalu baik-baik saja. Orang Islam harus waspada. Ada orang-orang yang memang aslinya baik-baik, tapi ada orang yang di dalam hatinya ini nanti digerakkan kebenciannya kepada orang Islam. Itu ada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sering begitu. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna katsiran minal ahbar, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang alim dari ahli kitab, orang Yahudi, waruhban, dan juga orang-orang alim dari pendeta para rahib, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu seringkali memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Mereka tidak bekerja, tapi mereka menjadikan keyakinan agama itu sebagai cara untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan penghasilan. Maka kalau bisa orang-orang yang berdakwah itu dia punya penghasilan. Dia punya penghasilan. Jangan dakwahnya itu sebagai ladang penghasilannya. Karena nanti yang akan dijual surga. Bapak pengen masuk surga? Ya, bayar ke saya 100 juta. Nah, kalau ada 10 orang udah berapa? Nah, itu gitu. Pengen sembuh? Dah, saya kasih air. Nah, nanti kalau sembuh, itu bayar lagi. Nah, habis nanti uang kita untuk bayar. Nah, itu tidak benar. Yang begitu tidak boleh. Wa yasudduna an sabilillah. Dan karena mereka ini membelokkan agama yang benar,
wa yasuddun, mereka merintangi agama yang benar, agama yang mengajak, betul-betul mengajak di jalan Allah. Jadi mereka membuat perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang bertentangan nanti dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya zakat tadi, zakat dalam Al-Quran itu cuma disebut 2,5%, gitu kan? Lalu nanti mereka menarik lebih dari itu pasti. Untuk apa? Untuk mereka sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Dikumpulkan nanti itu untuk mereka sendiri. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam tidak begitu. Perhatikan Nabi dan para sahabat. Nabi itu bekerja, mencari nafkah sendiri. Itulah yang harus dicontoh oleh semua orang, termasuk para ulama. Jadi ulama itu tidak boleh menjadikan agama itu sebagai ladang penghasilan. Dia harus punya usaha. Dia harus ada usahanya. Bahwa itu disampaikan kepada masyarakat, iya, tapi itu bukan yang utama. Nah, di situ. Karena khawatir nanti kemana-mana menggunakan isu-isu tentang surga, pengampunan dan lain sebagainya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Walladzina yaknizuna dzahaba. Ini. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya setelah mereka menghimpun dana dari banyak jamaah itu, lalu dana-dana itu nanti walladzina yaknizuna dzahaba, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Kenapa disebut emas dan perak? Emas dan perak adalah simbol dari kekayaan. Siapa yang menyimpan harta kekayaan, terutama bentuknya emas dan perak dan juga bentuk-bentuk yang lain, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak menginfakkan sebagian dari harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kenapa orang-orang yang ahli agama itu begitu mereka sudah menerima harta disimpan sama mereka sendiri, tidak dibagi-bagi. Di situ. Karena memang ada nanti orang-orang yang menyimpannya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Ternyata yang kelihatannya di luar itu sebagai orang yang biasa-biasa saja, ternyata kekayaannya luar biasa. Nah, di situ banyak yang begitu, kelihatannya biasa-biasa saja sebagai orang yang alim, sebagai orang yang taat, ternyata di belakangnya itu kekayaannya itu berlimpah-limpah. Nah, di situ. Dalam Islam tidak harus begitu. Kalau kita memang punya kekayaan yang banyak, ya manfaatkan. Kalau kita bisa beli mobil Rolls Royce misalnya, beli aja, tapi zakatnya lebih dari itu. Ada orang kaya di Cibubur itu mengatakan langsung ke saya Pak, sebenarnya kalau setiap hari mau menggunakan Rolls Royce itu bisa, setiap hari mau saya ganti-ganti bisa. Kenapa? Karena dia punya showroomnya. Tapi perhatikan Ibu, tapi itu masjid, bangun masjid 29 miliar, 27 miliar itu dari tangannya dia. 27 miliarnya dikumpulkan dari semua hasil dari panitia. Berapa dapatnya? 2 miliar. Ya udah, saya yang nambahin 27 miliar. Coba. Ada nggak di kita begitu? Pak, kita ada panitia, ibu-ibu panitia apa? Oh, panitia begini, berapa butuhnya? 10 juta. Berapa dapatnya? 1 juta. Nah, itu orang itu ngomong, ya udah yang 9 juta biar saya. Hebat sekali itu kalau ada di dia. Itu ada di Cibubur, masih hidup orangnya, masih sehat. Kalau kita ngaji itu dia di tengah dulu. Terus kemudian dia bilang, Pak Haryadi, sekarang saya mulai meminggirkan diri ya Pak. Gitu. Dari tengah minggir paling ujung akhirnya. Kenapa? Karena harus pakai alat.
sudah nggak bisa lagi berdiri. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Boleh kita memanfaatkan kekayaan kita, karena orang Islam itu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Kalau kita kaya, bajunya juga bagus, rumahnya juga bagus, mobilnya juga bagus, tapi zakatnya juga bagus, sedekahnya bagus. Kita sampaikan kepada beliau, Pak, saya mau bangun masjid Widiliyah. Di mana? Di tempat saya. Ya udah, besok saya bantu. Besoknya dikirim, Bu, 300 juta. 300 juta itu besok. Nah, itu untuk menunjukkan itu yang dimaui dalam Islam seperti itu. Kalau orang itu kaya, ya banyak yang bisa dia kontribusikan dari kekayaannya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa tuhuruhum. Kalau sampai orang kaya, hartanya tidak kemana-mana kecuali kepada keluarganya, apa yang diancam oleh Allah? Ingatlah pada hari di mana emas dan peraknya dia itu nanti dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita baru ngomongin bahwa ada bintang, Bu, bintang itu panasnya melebihi panas matahari. Ada bintang yang panasnya itu 20.000 derajat Celcius. Itu bintang. Padahal kalau kita masak air menjadi mendidih itu hanya 100 derajat Celcius. Ini 20.000 derajat Celcius. Kira-kira panasnya seperti apa? Kira-kira neraka seperti apa lagi, Bu? Oh, lebih lagi neraka, Bu. Gitu. Lebih lagi. Maka orang-orang yang memiliki kekayaan yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dipanaskan itu kekayaannya itu. Emas dan peraknya tadi dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Di neraka manasinya itu bukan di tukang besi itu, bukan. Di neraka dipanasinya. Fatuqwa biha jibahuhum, lalu disetrikakan itu di dahi mereka. Kenapa di dahi mereka? Karena biasanya kalau orang menolak untuk berinfak, dahinya ini mengkerut. Minta infak. Ya, itu. Dahinya ini mengkerut. Ya. Enak banget katanya dia. Saya nyari jungkir balik, kamu datang meminta. Nah, jadi dahinya itu mengkerut. Disitulah disetrika oleh malaikat dahinya. Wa junubuhum, dan kedua adalah lambungnya. Kenapa lambung? Karena harta kita itu ujung-ujungnya ke lambung, Bu. Kenapa Ibu nggak mau ngasih? Saya aja masih pengen beli ini beli itu, gitu. Saya aja mau beli es yang itu belum nyampe, nah gitu. Mau beli ini belum kesampaian, gitu. Mau beli bakso yang di sana aja belum, gitu. Macam-macam itu. Junubuhum, jadi lambungnya mereka. Wadhuhuruhum, yang ketiga itu adalah punggung mereka. Punggung. Kenapa punggung, Bu? Perhatikan, kalau orang yang meminta itu memaksa kepada kita, lalu apa terjadi pada kita? Kita balik muka. Gitu. Yang kita tinggalin aja lah. Nah, punggungnya di situ yang kelihatan. Punggungnya itulah yang nanti akan disetrika oleh malaikat. Ini yang disebut oleh Asy-Sya'rawi. Kenapa disebut tiga-tiganya? Dahi, lalu kemudian lambung, lalu kemudian punggungnya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Itulah harta bendamu yang engkau simpan dulu sendiri. Li anfusikum, engkau simpan sendiri. Maka kalau bisa harta itu memang diatur sedemikian rupa. Kita harus membagi buat anak-anak kita. Ini untuk anak, ini. Tapi ada yang untuk kita. Ini untuk saya. Akan saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari
apa yang kalian simpan dulu. Harta-harta kita itu kalau sampai banyak dan tidak terkelola dengan baik, dia juga mubazir. Oleh sebab itu harta kita itu harus dibagi, anak-anak harus dapat bagian masing-masing, orang tuanya juga harus dapat. Nanti yang punya orang tua itu disampaikan, ini yang punya saya. Nanti kalau saya meninggal, ini infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan terutama kepada ahli agama. Kepada ahli agama, kami pribadi misalnya, Allah memberikan peringatan, jangan sampai menggunakan istilah-istilah agama untuk kepentingan sendiri, juga kepentingan politik, nggak boleh. Tahun politik menggunakan, nggak boleh. Yang kedua, kepada kita semua, bahwa yang ada pada kita itu harus ada sisi sosialnya. Kita punya tenaga, sebagian digunakan untuk masjid. Kita punya pikiran, sebagian digunakan untuk masjid. Kita punya harta, sebagian digunakan untuk masjid. Semoga memberkahi kita. Karena justru yang kita beri itu yang memberkahi bagi yang ada di kita dalam kehidupan dunia. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, menguatkan kita, mengabulkan semua yang kita minta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan hal-hal buruk dari kita semua, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan tanpa bersusah payah. Allah memberikan kesehatan bagi penglihatan kita, bagi pendengaran kita, bagi akal kita, bagi hati kita, sehingga sampai diwafatkan oleh Allah semuanya masih berfungsi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ba'di sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la taj'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanana ma'suma. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair. Allahumma la tahmilna dhanban illa ghaffartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan minna illa shafa'tahu wa afaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jika ada kekurangannya, semua itu dari kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.